Kita tetap bangkit berdiri, kita buka Alkitab kita 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Sudah dapat semua Bapak Ibu Saudara? Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3, iya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu yang tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kerjasamanya. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pada malam hari saya akan berbicara tentang pengharapan dalam duka cita. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, namanya duka cita adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Karena di dalam duka cita itu ada namanya kesedihan. Karena di dalam duka cita itu mungkin ada namanya penyesalan. Karena di dalam duka cita itu ada hal yang tidak mengenakan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memegang iman yang teguh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di balik duka cita, itu tetap ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita bisa nikmati. Lewat pembacaan kita pada malam hari ini, kita menyadari bahwasannya kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan manusia. Pengkhotbah 3 ayat 2 dikatakan begini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi kematian pada dasarnya itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita manusia yang hidup. Tetapi juga kita harus tahu bahwasannya tidak semua manusia itu akan mengalami namanya kematian jasmani. 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu sesuatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita yang tidak mengalami kematian jasmani, itu kita akan menjadi namanya gereja-gereja sempurna. Gereja-gereja yang akan tetap hidup dan mengalami pengubahan tubuh. Dan ini gereja-gereja ini yang nantinya akan disingkirkan pada masa tribulasi ketika antikristus datang. Jadi kita manusia, betul kita punya urutan untuk mati. Tapi tidak semua manusia itu akan mengalami namanya kematian jasmani. Siapa yang mau disebut sebagai gereja sempurna, angkat tangan. Saudara mau gereja sempurna? Berat saudara jadi gereja sempurna. Saudara, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus sama serupa dengan Kristus. Kita harus mengalami namanya kepenuhan Kristus. Tapi kalaupun kita tidak menjadi gereja sempurna, ya kita harus mati di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ini nanti yang akan mengalami pengubahan tubuh menjadi tubuh kesempurnaan. Yang nantinya akan berjumpa, dikumpulkan di awan-awan ketika Yesus datang kembali. Nah, dalam Alkitab mencatat ada 2 kematian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu kematian jasmani. Kematian jasmani adalah kematian perpisahan antara roh dan tubuh. Tubuh berhenti hidup, tubuh berhenti bernafas, roh meninggalkan tubuh, tubuh berhenti bergerak. Ini dialami oleh adik Velia, Meise Dalawir. Dia mengalami namanya kematian jasmani. Sudah tidak ada lagi nafas dalam tubuh dia. Tubuhnya tidak lagi bergerak. Berhenti bergerak, bahkan tidak ada lagi namanya pertumbuhan dalam tubuh dia. Dia mengalami kematian jasmani. Dan kita pada malam hari ini, kita yang berkumpul di tempat ini, kita bukan orang-orang yang mati jasmani, betul?
Tapi mungkin kita mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian rohani. Soalnya kematian rohani adalah terpisahnya manusia dengan Allah karena dosa. Ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu putus. Tetapi bersyukurlah, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan manusia, Dia utus anaknya yang tunggal untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, sehingga kita tidak lagi terputus dengan Allah. Tetapi tidak sedikit hari-hari ini orang yang mengatakan dirinya Kristen, orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Yesus, tapi tidak punya hubungan dengan Yesus. Mereka masih mabuk-mabukan, mereka masih bahugel, mereka masih mencuri, mereka masih fitnah orang, jelekin orang. Coba cek dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak sama seperti adik Velia, mati secara jasmani. Tetapi sadarilah hari-hari ini kita sedang mati rohani. Kita terputus dengan Tuhan. Makanya ketika berdoa kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Yesaya katakan apa? Yang memisahkan atau yang tidak mendengar doa manusia kepada Tuhan itu adalah dosa mereka. Kalau hari-hari ini mungkin ketika kau berteriak, berseru kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mendengar, kau jangan salahkan Tuhan, atau jangan kau bilang Tuhan pongo, Tuhan budak, Tuhan tuli. Tapi cek hidup kita. Adakah dosa yang menghalangi pendengaran Tuhan? Karena Tuhan itu tidak tuli, saudara. Tuhan itu tidak apa? Tidak pura-pura tidak mendengar. Tuhan itu selalu mendengar. Bahkan Filipi katakan Tuhan itu mendengar, bahkan menjawab lebih dari apa yang kita doakan dan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi sering kali sebagai orang-orang percaya kita namanya mati secara rohani. Hubungan kita dengan Tuhan putus. Manusia tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Cek hari ini hidupmu. Dalam satu minggu jadwal ibadah di gereja, berapa kali kita datang? Jangan sampai di gereja dari hari Senin sampai Minggu ada 5 kali yang kita datang cuma 1 kali hari Minggu. Itu pun kalau kita ingat. Itu pun kalau kita tidak sibuk. Oh Pak Gembala, oh Pak Pendeta, kita sibuk, kita lelah bekerja. Oh hujan. Kau sudah mati rohani. Saya mau ingatkan kepada keluarga di tempat ini, terlebih khusus kedua orang tua. Jangan sampai kalian mati rohani. Betul secara KTP kita Kristen, tapi tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Kita masih hidup dalam dosa. Ingat Bapak Ibu Saudara, darah Kristus yang mahal itu sudah menebus kita, membayar kita lunas. Yesus bayar kita nggak kredit. Tidak seperti kita, beli mobil kredit, beli motor kredit, beli rumah kredit, beli HP kredit. Tapi Yesus lunas. Tapi kita seperti orang yang mengkredit. Tuhan tidak kredit, bayar kita saudara. Lunas. Mahal lagi. Jadi mari tinggalkan dosa. Ingat, kita melihat sekeliling kita. Bagaimana Timur Tengah, bagaimana Eropa Timur, bagaimana keadaan dunia. Hari-hari ini ada yang mengatakan di Pulau Sulawesi ada lempengan yang panjang yang patah. Itu akan mengakibatkan apa? Tsunami. Dan Jepang sudah mengalami itu. Jangan tunggu Tuhan goncangkan Laut Maluku baru ngoni torang. Oh Tuhan, tolong. Maka saya katakan, cek hidup kita. Mati rohani tidak kita. Betul kita ke gereja, tapi ke gereja bukan berhubungan dengan Tuhan. Ke gereja cuma mau lihat orang terus ngomongin orang. Mau lihat siapa yang HP-nya baru, bajunya baru. Cek. Nggak perlu lihat samping kanan kiri, tapi cek diri kita. Adakah hubungan kita dengan Tuhan? Atau kita menjadi orang-orang yang munafik? Di gereja, haleluya. Di luar gereja, ambil barang orang, ngomongin orang, fitnah orang, jelekin orang.
tidak taat sama firman Tuhan. Tapi di gereja, oh haleluya, sama-sama seolah-olah orang mau tarik itu surga turun ke bawah. Tapi di luar gereja, saudara, kerohanian kita itu bukan dilihat di dalam gereja, tapi di luar. Karena peneliti mengatakan dosa paling banyak itu dalam gereja. Kenapa? Bohong semua, munafik semua, kamuflase semua. Main musik, oh luar biasa, tuh firman Tuhan keluar, entah ngobrol. Ngapain? Apakah itu hubungan dengan Tuhan? Enggak, saudara. Waktu Ibu Ning, baku dapat dua, satu sama lain pegang HP, terus mau sibuk dengan urusan sendiri mau. Hubungan suami istri di meja makan, bukan sibuk bercerita, sibuk pegang HP masing-masing. Apakah itu ada hubungan namanya? Enggak, saudara. Itu kan kita datang ke gereja, kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sedang membangun image kita menjadi orang yang benar. Ingat, kita dibenarkan itu kasih karunia. Jadi tidak perlu lagi membenarkan diri. Amin. Mau ada orang ngejelekan engkau, nggak usah perlu cari pembenaran. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Satu kali ada ibu bercerita dengan saya, dia menangis. Dia bilang, kita punya dosa apa? Kita tidak pernah menjelekan orang, tapi orang itu menjelekan kita. Saya katakan, tidak usah mau balas, tidak usah mau membenarkan diri. Biar Tuhan yang berperkara. Amin. Itu orang yang tidak mati rohani, saudara. Ketika kita dijelekan orang, ketika kita disakiti orang, kita tidak membalas. Itu orang yang hidup secara rohani. Pertanyaannya, pengharapan apa yang kita dapat di dalam kematian? Yang pertama, Yohanes 3:16. Saya yakin dan percaya kita hafal ayat ini, amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengharapan pertama bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah mereka memperoleh hidup yang kekal. Saudara mau hidup kekal? Mau hidup kekal? Mati. Tapi dalam Tuhan. Amin. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Adik Felicia itu tetap ada bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab mencatat, anak bayi itu tidak masuk neraka, saudara. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Adik Felicia 2 bulan 4 hari. Dia belum tahu apa-apa. Dan Tuhan izinkan dia meninggal. Dia mati. Dan dia ada bersama dengan pangkuan Bapa. Jadi keluarga yang ada di tempat ini, jangan terlalu berlarut di dalam kesedihan. Karena adik Felicia sudah di tempat di mana dia semestinya. Karena pada dasarnya kita semua itu nanti akan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengalami kematian jasmani, ada yang tidak mengalami kematian jasmani. Tapi kalaupun kita mengalami kematian jasmani, pastikan kita mati di dalam Tuhan. Kematian jasmani tidak menghapus kehidupan, tetapi kematian jasmani itu membuka jalan menuju kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pengharapan apa yang akan kita dapatkan di dalam kematian? Yaitu pengharapan kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, ketika kita yang ada di tempat ini semuanya hidup di dalam Tuhan sampai garis akhir, ketika kita mati, kita akan berjumpa kembali. Saya akan berjumpa dengan Bapak Pendeta Andreas.
Berjumpa dengan Ibu Pendeta Lan. Jangan sampai saya tidak berjumpa dengan engkau, Aristo. Ya kan yang menentukan apa? Langkah akhir kita. Makanya ketika kita mulai dengan kita percaya kepada Yesus, ya akhiri dengan percaya kepada Yesus. Karena hari-hari ini, karena proses kehidupan, ada banyak orang yang mulai meninggalkan Yesus. Karena hari-hari ini banyak anak-anak muda karena namanya cinta meninggalkan Yesus. Ada banyak orang-orang kerja karena jabatan meninggalkan Yesus. Dan ada banyak suami-suami karena cewek-cewek glowing di luar meninggalkan istrinya dan Yesus. Dilelepkan bukan rahasia umum lagi. Setiap harinya kita bisa dapat kabar istri sah gerbek suami dengan 02. Itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Tapi saya yakin dan percaya suami-suami di tempat ini setia. Amin. Amin suami-suami. Satu untuk selamanya. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Jadi kita akan dikumpulkan nanti bersama dengan orang-orang percaya. Saya katakan kalau keluarga di tempat ini tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, nanti akan bertemu dengan adik Feli. Akan kembali menggendong adik kekasih yang ada. Bisa melepas kangen, melepas rindu. Dan saya juga rindu berjumpa dengan bapak saya yang sudah kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-17 dikatakan begini, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mau bersama dengan Tuhan? Mau berjumpa dengan Tuhan? Mau berjumpa dengan Tuhan? Matilah. Mati saudara. Kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan hari ini, kau pastikan kau mati. Karena hanya kematian yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu pengharapan bebas dari namanya penderitaan. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini tidak mau namanya menderita. Betul tidak? Mau menderita? Gak mau, saudara. Tetapi kita harus tahu dan kita harus pahami penderitaan itu harus jadi bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Filipi pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu tidak akan bisa dilepaskan dari kehidupan orang percaya. Karena orang percaya pada dasarnya akan menderita. Nah, tetapi ketika kita sudah mati di dalam Tuhan, pengharapan yang berikut yang akan kita peroleh adalah kita bebas dari namanya penderitaan. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan begini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan. Itu tidak akan ada lagi, saudara. Kita menangis-menangis ketika kita berada di surga. Kita hanya bahagia, bersuka cita, dan kita tidak akan namanya mengalami penderitaan. Nggak ada pusing mau bayar utang bagaimana, mau bayar gaji karyawan bagaimana, hujan-hujan mau kerja, nggak pusing lagi, nggak menderita. Nggak. Tidak akan pernah pusing lagi dengan hal-hal dunia. Karena apa? Penderitaan akan bebas bagi setiap kehidupan kita. Karena Ayub katakan, kehidupan manusia yang hidup, itu setiap harinya itu bergumul. Bergumul. Dan kita memang bergumul setiap harinya. Tapi ketika kita sudah mati, dan mati di dalam Tuhan, pengharapan yang akan kita peroleh. Jadi, kita bebas dari penderitaan.
Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang mati di dalam Tuhan, mereka memiliki pengharapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Mereka dibangkitkan kembali dan hidup kekal selama-lamanya. Jadi saya mengajak kepada kita semua yang ada di tempat ini, jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Kristus. Karena iman di dalam Kristus, itulah yang akan nantinya menghidupkan pengharapan kita sampai kita mati. Tundukkan kepalamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan.